Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ibu dalam video pembelajaran tematik kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran yang ketiga. Kita akan mulai pendalaman materi kali ini pada tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Pada pembelajaran 1 kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari bagaimana menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB, yaitu singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Baik, kita perhatikan sejenak bagian mana saja yang menduduki subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam kalimat tersebut. Nah, kemudian ini ada satu contoh kalimat. Ayo tentukan bagian mana yang termasuk subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut ini. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Silahkan kalian tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Next, kita masuk muatan ilmu pengetahuan sosial, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Pertempuran-pertempuran pun dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada terjadi pertempuran di beberapa daerah, yaitu pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara, pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah, Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian kita akan masuk ke muatan ilmu pengetahuan alam. Bagaimana cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan? Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Kita lihat contoh penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Misalnya di sini adalah buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Misalnya di sini adalah bebek memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Penyesuaian bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Next,
pembelajaran 2, kita masuk pada muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita pelajari bagaimana meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu, akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tenteram. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Apa saja manfaat kerjasama? Yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan terasa lebih ringan dan dapat memperkuat semangat persatuan. Kita kemudian selanjutnya akan memasuki muatan seni budaya dan prakarya. Pola lantai pada tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian dapat terlihat indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Next, pembelajaran 3 pada muatan bahasa Indonesia. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Muatan ilmu pengetahuan alam. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu, misalnya unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Punuk unta berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Contoh berikutnya adalah beruang kutub. Beruang yang hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Contohnya di sini adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat difahami dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.